Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diani Fitri. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kali ini, saya akan membuat video pembelajaran seputar sosiolinguistik, yaitu materi bahasa dan masyarakat. Jadi, langsung saja pada materinya. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu komunitas atau kelompok orang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi. Bahasa ini melibatkan penggunaan kata-kata, tata bahasa, serta aturan-aturan tertentu yang dikenali oleh anggota komunitas tersebut. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku dan budaya, dan bahasa ini juga yang akan mencerminkan dari budaya mereka sendiri. Ferdinand de Saussure membedakan bahasa menjadi tiga. Ketiga bahasa ini berasal dari bahasa Prancis dan meskipun ketiganya memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Prancis, istilah language digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Istilah kedua, langue dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Jadi, langue mengacu pada sistem bahasa yang terorganisir dan diatur secara aturan dalam suatu komunitas atau kelompok, seperti tata bahasa, kosakata, dan aturan-aturan linguistik yang diakui dalam suatu bahasa. Language dan langue terkait dengan sistem ada pada pikiran manusia sebagai pengguna bahasa, jadi bersifat abstrak. Nah, berbeda dengan language dan langue yang bersifat abstrak, maka istilah yang ketiga yaitu parol bersifat konkret. Karena parol itu merupakan pelaksanaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Menurut Chomsky, tokoh tata bahasa generatif transformasi menyebutkan adanya kompetens di samping performance. Yang dimaksud dengan kompetens itu adalah kemampuan, yaitu pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenai bahasanya sendiri. Sedangkan performance itu adalah perbuatan berbahasa atau pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Lain lagi, menurut Halliday, tokoh linguistik sistemik yang banyak menaruh perhatian pada segi kemasyarakatan bahasa. Tidak secara eksplisit membedakan bahasa sebagai sistem bahasa sebagai keterampilan. Beliau hanya menyebut adanya kemampuan komunikatif. Yang dimaksud dengan kemampuan komunikatif adalah kemampuan bertutur atau kemampuan untuk menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi dan situasi serta norma-norma penggunaan bahasa dengan konteks situasi dan konteks sosialnya. Jadi untuk dapat disebut mempunyai kemampuan komunikatif itu, seseorang itu harus mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan kalimat yang digunakan pada situasi yang ia alami. Lagi ngapain lu? Lagi ngedit. Ngedit apaan? Ngedit yang wawancara kemarin. Wawancara apaan? Cara pengurangan juga guru. Ya elah, belum kelar. Belum banyak. Ya elah, yaudah semangat. Berarti lu lembur dong ya? Iya sih, tapi ya soalnya gua jago. Ya, dikit lagi sih. Semangat. Oke. Lu nggak ngedit juga? Udah dong, tinggal dikasih sama Pak Apoy aja. Oh, ya udah. Sekalian aja deh sama punya gua.
Ya elah, lama nggak? Dikit lagi kok, kan juga siap. Yakin? Dikit lagi. Yaudah, gue Boleh. tunggu. Oke. Ya. Semangat. Iya, iya. Gue duluan ya. Iya, oke. Yuk. Iya. Mau apa? Ini dulu kan? Boleh, boleh. Jadi, Oke. makasih ya. Oke, duluan ya. Iya. Baik. Tapi Permisi Pak Apuy. Pak, sebelah sini. Oh Iya, sebelah sini Pak. Iya. Ini mau ngasih berkas wawancara sama editannya Pak. Oh iya iya. Iya. Boleh saya buka? Oh iya Pak, ini Pak. Oh iya. Iya. Saya masukin dulu ya. Iya. Sekalian itu ya Pak, punya bisa nggak Pak? Punya Bayu Pak, soalnya dia nitip sama saya. Oh iya iya. Iya. Oke bisa saya lihat ya. Ah, ini punya saya Pak, yang ini punya Bayu. Oh ini punya kamu. Iya. Ntar saya lihat. Iya, Ya, Boy. iya. Saya suka ini punya Bayu, bagus. Punya saya Pak? Ya, oh iya kamu ini ya. Ah. Ntar saya lihat dulu. Kayaknya lebih bagus punya Bayu. Punya kamu kayaknya harus direvisi lagi nih. Oke deh Pak, iya. Iya, apa di bagian sini, di bagian sini. Ya, kamu harus revisi lebih bagus lagi ya. Iya ya Pak, ya siap Oke. Pak. Jadi yang punya Bayu di-upload aja. Iya Pak. Oke. Nanti saya bilang Bayu Pak. Iya, iya. Ini saya bawa atau gimana Pak? Oh, kamu bawa saja. Oh ya, dikeluarin dulu Pak. Oh iya, maaf, Iya. maaf. Ini agak susah. Aduh, ditarik doang kok Pak. Oh iya. Aduh Oke. iya. Iya. Maaf, maaf. Nggak bisa. Oke. Oke, Makasih banyak ya Pak. Iya. Permisi Pak Apuy. sama-sama. Dalam cuplikan video tadi, dapat kita lihat bahwa si perempuan ini sudah mempunyai kemampuan komunikatif. Ia dapat membedakan kalimat yang digunakannya sesuai dengan tingkah laku dan situasinya. Pada situasi pertama, si perempuan terlihat santai dan tidak bisa diam. Penggunaan bahasanya juga terkesan santai antar sesama teman kerja. Pada situasi kedua, tingkah laku perempuan ini terkesan sopan dan penggunaan bahasanya lebih formal. Teman-teman, kemampuan komunikatif seseorang ternyata juga bervariasi. Setidaknya menguasai satu bahasa ibu dengan berbagai variasinya atau ragamnya. Dan yang lain mungkin menguasai selain bahasa ibu juga sebuah bahasa lain atau lebih yang diperoleh sebagai hasil pendidikan atau pergaulannya dengan penutur bahasa di luar lingkungannya. Rata-rata, seorang Indonesia yang pernah menduduki bangku sekolah menguasai bahasa ibunya dan bahasa Indonesia. Selain itu, mungkin menguasai satu bahasa daerah lain atau lebih, dan juga bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Apabila mereka telah menduduki pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur ini biasa disebut dengan istilah repertoire bahasa atau verbal repertoire dari orang itu. Verbal repertoire diklasifikasikan menjadi dua, yaitu verbal repertoire yang dimiliki setiap penutur dan verbal repertoire yang dimiliki masyarakat tutur secara keseluruhan. Berdasarkan luas dan sempitnya verbal repertoire sebuah masyarakat tutur dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat tutur yang repertoire pemakainya lebih luas dan menunjukkan verbal repertoire setiap penutur lebih luas pula. Kedua, masyarakat tutur sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama, dan menunjukkan pemakaian wilayah linguistik yang lebih sempit termasuk juga perbedaan variasinya. Sedangkan berdasarkan verbal repertoire yang dimiliki oleh masyarakat bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu masyarakat monolingual atau satu bahasa, masyarakat bilingual atau dua bahasa, dan masyarakat multilingual yaitu lebih dari dua bahasa. Katanya Vicky bisa bicara 5 bahasa. Betul? Betul.
bahasa Indonesia of course. Of course. English, Yes. Spanish. Oh, Russian, Spanish, Russian. Wow, oke. A little bit of Romanian. Romania. Suruh Vicky bicara, apa kabar masyarakat Indonesia di Dubai? Pakai bahasa Spanish. ¿Cómo están, Indonesio en Dubai? Bien, ¿no? Rusia? Привет, привет, мой друг in Dubai. Sudah dibuktikan generasi muda kita belajar bahasa pakai internet. Satu sih kuncinya, niat. Niat, sih. Thank you. Kalau suatu kelompok orang atau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoire yang relatif sama, serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu, maka dapat dikatakan bahwa kelompok orang itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Jadi, masyarakat tutur bukanlah hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Satu hal lagi yang perlu dicatat, untuk dapat disebut satu masyarakat tutur adalah adanya perasaan di antara para penuturnya, bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama. Nah, dengan konsep adanya perasaan menggunakan tutur yang sama ini, maka dua buah dialek yang secara linguistik merupakan satu bahasa dianggap menjadi dua bahasa dari dua masyarakat tutur yang berbeda. Misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang masing-masing oleh para penuturnya dianggap dua bahasa yang berbeda. Hubungan yang terdapat di antara bahasa dengan masyarakat itu adalah hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Pertanyaan kita adalah, adakah hubungan antara bahasa dengan tingkatan sosial di dalam masyarakat? Untuk menjawabnya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tingkatan sosial di dalam masyarakat itu. Adanya tingkatan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi kebangsawanan, dan kedua dari segi kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkatan pendidikan dan keadaan perekonomian yang dimiliki. Nah, untuk melihat adakah hubungan antara kebangsawanan dan bahasa, kita ambil contoh masyarakat tutur bahasa Jawa. Mengenai tingkat kebangsawanan ini, Kut Jaraningrat membagi masyarakat Jawa atas 4 tingkat. Pertama, wong cilik, kedua, wong sudagar, ketiga, priyayi, dan terakhir, ndara. Sedangkan Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi 3 tingkat. Pertama, priyayi, kedua, bukan priyayi, tetapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, dan petani dan orang kota yang tidak berpendidikan. Dari kedua penggolongan itu, jelas adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur bahasa Jawa. Berdasarkan tingkat-tingkat itu, maka dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat sosialnya. Jadi, bahasa atau ragam bahasa yang digunakan di kalangan wong cilik tidak sama dengan wong sudagar, dan lain pula dari bahasa digunakan para priyayi. Variasi bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berbeda tingkat sosialnya termasuk variasi variasi dialek sosial. Perbedaan variasi bahasa dapat juga terjadi apabila yang terlibat dalam pertuturan itu mempunyai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya, jika wong cilik berbicara dengan priyayi atau ndara, atau petani yang tidak berpendidikan berbicara dengan ndara yang berpendidikan, maka masing-masing menggunakan variasi bahasa Jawa yang berbeda. Baik teman-teman, itu dia tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.